Bab 136, gagal mengendalikan kekuatan lagi. Di dalam lift, Fang Yu melirik Liu Lianxia dan berkata, "Aku memberimu waktu beberapa hari. Seharusnya kamu sudah memeriksa semuanya, kan?" Liu Lianxia tampak sedikit pucat dan berkata, "Saya baru memastikan identitas dan lokasi 8 pembunuh. Mungkin ada pembunuh lain, tetapi saya benar-benar berusaha sebaik mungkin. Hanya 8 orang. Dengan hadiah sebesar 100 juta dolar AS, pasti ada lebih banyak pembunuh yang datang ke kota Jianghai daripada jumlah ini, bukan?" kata Fang Yu. Tubuh halus Liu Lianxia bergetar, dan dia berkata, Aku benar-benar telah berusaha sekuat tenaga. Dalam beberapa hari terakhir, dia mengerahkan semua sumber dayanya untuk mencari tahu identitas dan lokasi 8 pembunuh tanpa memberi tahu musuh." Fang Yu ragu-ragu sejenak dan berkata, "8 adalah 8, mari kita bunuh mereka semua malam ini." Semuanya terbunuh. Liu Lianxia tertegun, mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu. "Menurutmu, apa lagi yang membuatku memintamu menyelidiki lokasi mereka?" Fang Yu mengangkat alisnya. Tapi 8 pembunuh ini bukan orang biasa. Mereka semua berada di peringkat teratas daftar kegelapan. Salah satu dari mereka bahkan berada di peringkat 20 teratas, dan 2 dari mereka berada di peringkat, kata Liu Lianxia dengan suara gemetar. Dia tahu bahwa Fang Yu sangat kuat, tetapi terlalu sulit untuk berhadapan dengan 8 pembunuh bayaran dalam satu malam. "Kamu tidak perlu memperkenalkan diri kepadaku sekarang. Kami akan datang satu persatu dan kamu hanya perlu memimpin jalan," kata Fang Yu. "Saya yang memimpin jalan." Liu Lianxia hampir menangis. Sudah cukup buruk jika Fang Yu sendiri yang mencari kematian, tetapi dia sebenarnya ingin membawanya bersamanya. Akan bagus jika Fang Yu benar-benar dapat membunuh ke-8 pembunuh itu, tetapi selama salah satu dari mereka tidak ditangani, atau Fang Yu dibunuh sebagai balasannya, Liu Lianxia akan mati. Tidak ada jalan keluar. Bahkan jika dia bisa melarikan diri secara kebetulan, fakta bahwa dia memberikan informasi kepada Fang Yu akan menyebar ke seluruh web gelap. Saat itu, dia akan dikutuk dan dicari oleh seluruh web gelap, dan bahkan Tuhan tidak dapat menyelamatkannya. "Tidak bisakah aku pergi?" Liu Lianxia menatap Fang Yu dengan iba dan bertanya. "Tentu saja tidak. Pertama-tama, saya tidak tahu jalannya. Selain itu, saya khawatir Anda akan memberi saya alamat palsu." Fang Yu berkata sambil tersenyum. Bibir Liu Lianxia bahkan kehilangan warna. Melihatnya seperti ini, Fang Yu merasa lucu tetapi tidak banyak bicara. Saat ini, dia dan Fang Yu telah sampai di lantai bawah gedung terbengkalai itu. Fang Yu sudah merasakan kehadiran si pembunuh, di sebuah ruangan di sudut lantai 3. Benturan logam yang tajam terdengar. Peluru itu jatuh ke lantai. Fang Yu memasang ekspresi kosong di wajahnya. Pemburu Saki tampak ngeri, menatap Fang Yu di depannya, dan berkata dengan suara gemetar, Kamu, bagaimana mungkin kau tidak mengenaliku? Akulah targetmu, Fang Yu." Fang Yu berkata sambil tersenyum. Sambil berbicara, Fang Yu menamparkan wajah pemburu Saki. Retakan. Tulang leher Hunter Saki patah seketika dan kepalanya berputar 180 derajat. Fang Yu menoleh dan menatap Liu Lianxia yang masih berdiri di tangga dengan ekspresi bingung di wajahnya, lalu berkata, "Selanjutnya." Pembunuh kedua berlokasi di distrik Nancheng kota Jianghai, dan dia bersembunyi sementara di sebuah hotel. Pembunuh yang dijuluki Poison Bee ini menempati peringkat ke-38 dalam daftar gelap dan terbiasa membunuh orang dengan sengatnya. Fang Yu membawa Liu Lianxia langsung ke kamar hotelnya dan menendang pintu hingga terbuka. Si penyengat yang sedang bercinta dengan wanita muda di ranjang itu bahkan tidak sempat bereaksi sebelum Fang Yu meninju jantungnya. Ketiga, keempat, kelima, keenam. Dalam waktu kurang dari 2 jam, Fang Yu telah melenyapkan 6 pembunuh. Tidak buruk. Setidaknya kecerdasanmu tidak memiliki kekurangan dan cukup akurat. Fang Yu berkata pada Liu Lianxia dalam perjalanan menuju pembunuh ke-7. Pada saat ini, Liu Lianxia menatap Fang Yu seolah-olah dia sedang melihat dewa atau hantu. 6 pembunuh yang dibunuh Fang Yu, masing-masing memiliki peringkat lebih tinggi dari Liu Lianxia di daftar gelap, dan masing-masing dari mereka merupakan pembunuh tingkat atas yang ditakuti semua orang. Namun cara Fang Yu menghadapi mereka semudah menamparkan lalat. Entah tamparan atau pukulan. Siapa sebenarnya orang ini? Segera, Fang Yu tiba di lokasi pembunuh ke-7.
6 pembunuh pertama bersembunyi di gedung, tetapi pembunuh ketujuh berbeda dan bersembunyi di taman. Pembunuh ini dijuluki Bunglon dan berada di peringkat ke-23 dalam daftar kegelapan. Dia sangat pandai menyembunyikan diri dan suka membunuh target di luar ruangan, kata Liu Lianxia kepada Fang Yu saat mereka berjalan. Dengan kata lain, Anda hanya tahu bahwa dia bersembunyi di taman ini, tetapi Anda tidak tahu lokasi pastinya. Fang Yu bertanya. Ya, Liu Lianxia mengangguk. Kita harus mencarinya. Taman ini cukup besar, kata Fang Yu. Sekarang jam 10.20 malam. Tidak ada pejalan kaki lain di taman itu. Untuk menghemat energi, banyak lampu jalan dimatikan, dan seluruh taman menjadi gelap. Fang Yu tidak merasakan aura yang tidak biasa. Tampaknya pihak lain benar-benar seperti yang dikatakan Liu Lianxia, sangat pandai bersembunyi. Fang Yu membawa Liu Lianxia dan berjalan lebih jauh ke dalam taman. Saat itu sudah larut malam dan angin sejuk bertiup. Suasana di sekelilingnya begitu sunyi sehingga Liu Lianxia merasa sedikit takut dan tidak bisa menahan diri untuk mendekati Fang Yu. Fang Yu melirik Liu Lianxia dan berkata, "Bagaimana kamu bisa menjadi pembunuh jika kamu begitu pemalu?" Liu Lianxia menggigit bibirnya dan berkata, "Sebenarnya, aku bukan pembunuh. Aku hanya bisa dianggap sebagai tentara bayaran. Apakah kamu kekurangan uang? Kamu adalah murid Istana Frost, tetapi kamu keluar untuk mendapatkan uang tambahan. Jika gurumu tahu tentang ini, dia mungkin akan menghukummu dengan mengirimmu ke pengasingan, kan?" Fang Yu berkata sambil tersenyum. Ekspresi Liu Lianxia membeku, dan dia berkata, "Jika kamu tidak butuh uang, siapa yang bersedia melakukan pekerjaan berisiko seperti itu? Dengan kekuatanmu, sungguh tidak mudah untuk bertahan hidup sampai sekarang," kata Fang Yu. Menghadapi sarkasme Fang Yu, Liu Lianxia menahan napas tetapi tidak berani membantah. Dia telah menyaksikan kekuatan Fang Yu yang mengerikan. Fang Yu benar-benar memenuhi syarat untuk mengatakan hal itu tentangnya. Namun, tingkat keberhasilan Liu Lianxia dalam menjalankan misi sebenarnya sangat tinggi. Setiap kali dia menggunakan pesonanya, hampir tidak ada pria yang mampu menolaknya, bahkan banyak wanita pun harus bersujud di kakinya. Setelah targetnya terpesona olehnya, terlalu mudah baginya untuk melakukan apapun yang diinginkannya. Namun sayang, kartu trufnya sama sekali tidak berguna di hadapan Fang Yu. Patah. Tepat saat Liu Lianxia tengah berpikir dalam hatinya, sebuah suara yang sangat samar tiba-tiba muncul di udara. Liu Lianxia sama sekali tidak mendengar suara ini. Tetapi Fang Yu mendengarnya dengan jelas. Dia hanya mengulurkan tangan dan mendorong Liu Lianxia ke tanah. Cahaya perak berkelebat di udara. Fang Yu mengulurkan jari-jarinya dan menjepit jarum racun di antara jari-jarinya. "Bunglon, ada di sini." Fang Yu menoleh dan melihat hutan di belakangnya. Fang Yu melangkah maju. Embun, tiup. Beberapa jarum beracun keluar dari hutan lagi. Fang Yu mengulurkan tangan kanannya dan mengayunkannya ke depan. Ledakan. Semua pohon di seluruh hutan itu tiba-tiba bengkok, patah dan roboh ke kanan. Ah! Terdengar teriakan dan sosok hijau terbang keluar dari hutan. Sial, aku tidak bisa mengendalikan kekuatannya lagi. Fang Yu menatap tangan kanannya dan menggelengkan kepalanya. Bab 137, Faktor Risiko yang Sangat Rendah. Liu Lianxia yang didorong ke tanah oleh Fang Yu, melihat hutan runtuh di depannya, yang ada di matanya hanya kengerian. Sosok itu jatuh ke tanah di samping hutan, dengan genangan darah di tanah. Pria itu mengenakan seragam kamuflase berwarna hijau tua, serupa dengan warna hutan. Tampaknya dia Bunglon. Fang Yu melangkah maju, mengangkat kakinya, membalikkan tubuh Bunglon itu, dan melihat wajahnya. Ini orang Eropa. Dia sudah mati sekarang. Liu Lianxia melangkah maju dan bertanya kepada Bunglon yang wajahnya berlumuran darah dan yang tidak bergerak. Bagaimana menurutmu? Fang Yu melirik Liu Lianxia dengan acuh tak acuh. Liu Lianxia gemetar sekujur tubuhnya. Ya, jika rumpun pohon sebesar itu pun tumbang, bagaimana mungkin Bunglon yang bersembunyi di dalamnya tidak mati? Namun, langkah Fang Yu sebelumnya sekali lagi menyegarkan kognisi Liu Lianxia. Fang Yu hanya menamparkan pelan di udara, tapi sudah menyebabkan kerusakan besar. Liu Lianxia hanya melihat kemampuan semacam ini pada gurunya. Tetapi tuannya adalah seorang prajurit kuat di tingkat marsial honor. Fang Yu di depannya tampak lebih muda darinya, tetapi dia memiliki kekuatan mengerikan yang setara dengan seorang master bela diri.
Siapa Fang Yu? Bukan hanya di Tiongkok, tetapi juga di seluruh dunia. Jika orang-orang tahu ada orang seperti Fang Yu, mungkin akan menimbulkan sensasi besar, bukan? Ayo, tinggal satu lagi, kata Fang Yu. Baiklah, baiklah. Liu Lianxia akhirnya sadar kembali. Ngomong-ngomong, jangan lupa foto jasadnya. Fang Yu mengingatkan lagi. Liu Lianxia segera mengeluarkan ponselnya dari saku dan mengambil gambar bunglon di tanah. Saat membunuh beberapa pembunuh pertama, Fang Yu memintanya untuk mengambil gambar, meskipun dia tidak tahu apa tujuannya melakukan itu. Mungkinkah Fang Yu ingin mengumpulkan foto-foto ini untuk dihargai? Apakah dia seorang pembunuh dengan hobi menyimpang? Begitu pikiran ini muncul di benaknya, Liu Lianxia merasakan hawa dingin di hatinya. Mereka sangat mirip. Fang Yu selalu memiliki ekspresi tanpa ekspresi dan dingin di wajahnya. Itu sama sekali tidak normal. Jika Fang Yu benar-benar seorang pembunuh bejat, bukankah situasinya akan sangat berbahaya? Tidak, dia harus mencari kesempatan untuk kembali ke sekte. Adapun kutukan di tubuhnya, hanya bisa dihilangkan setelah dia menemui sang guru. Sang tuan pasti akan menemukan cara untuk membantunya menghilangkannya. Hai! Fang Yu menepuk-nepuk kepala Liu Lianxia, membuatnya sangat ketakutan hingga dia menjerit dan hampir jatuh ke tanah. Melihat ekspresi terkejut Liu Lianxia, Fang Yu sedikit mengernyit. Kau, jangan bunuh aku, kata Liu Lianxia dengan wajah pucat. Saya bertanya padamu, di mana pembunuh ke-8? Fang Yu bertanya. Oh, dia ada di desa Jianan, kota Jianghai. Liu Lianxia menghela napas lega dan berdiri. Desa Jianan. Fang Yu mengangkat alisnya. Pihak lain telah menemukan tempat itu, yang berarti mereka sudah tahu keberadaannya. Dalam perjalanan ke desa Jianan, Liu Lianxia berkata, pembunuh ke-8 disebut Superman Caesar. Dia berada di peringkat ke-19 dalam daftar ke-8 dan sangat kuat. Superman. Nama ini terdengar seperti nama sebuah film, kata Fang Yu. Dikatakan bahwa dia berasal dari laboratorium genetika. Laboratorium itu mengkhususkan diri dalam melakukan beberapa penelitian manusia yang dilarang. Dan Caesar adalah salah satu produk dari laboratorium itu. Dia adalah manusia yang dimodifikasi dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Laboratorium itu awalnya menempatkannya sebagai gudang senjata manusia yang mematikan, kata Liu Lianxia. Senjata tempur manusia, begitu kuat. Fang Yu mengangkat alisnya. Yah, kalau dia tidak sekuat itu, bagaimana mungkin dia bisa masuk ke dalam 20 besar daftar ke-8? Kau harus tahu bahwa kesenjangan kekuatan antara 20 besar dan mereka yang berada di atas 20 besar jauh lebih besar dari sekadar satu level. Liu Lianxia berhenti sejenak dan berkata, 20 teratas dalam daftar gelap semuanya adalah pembunuh atau tentara bayaran terkuat dari seluruh dunia, dan masing-masing dari mereka sangat terkenal di tempat masing-masing. Liu Lianxia terkejut ketika dia mengetahui bahwa Caesar yang memiliki kekuatan super juga datang ke kota Jianghai dan ingin membunuh Fang Yu. Dia awalnya mengira bahwa 20 bos teratas dalam daftar gelap tidak akan peduli dengan hadiah sebesar 100 juta dolar. Apa yang Anda katakan cukup menarik. Siapa orang nomor 1 dalam daftar gelap? Fang Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Nomor 1 di daftar gelap. Itu adalah eksistensi yang tak terlukiskan, di daftar peringkat, posisi nomor 1 di daftar gelap kosong, kata Liu Lianxia. Dengan kata lain, tidak ada tempat pertama di daftar gelap. Fang Yu bertanya. Tentu saja ada, namun, identitas orang ini sangat misterius. Tidak seorang pun pernah melihatnya, dan tidak seorang pun tahu identitasnya. Bahkan daftar hitam tidak dapat mencantumkan namanya, gumam Liu Lianxia. Sangat misterius. Kurasa tidak ada yang nomor 1 di daftar gelap. Fang Yu berkata sambil tersenyum tipis. Dia benar-benar ada. Meskipun namanya tidak menduduki peringkat pertama dalam daftar kegelapan, perbuatannya tercatat. Kalian bisa pergi dan melihatnya. Semua yang telah dia lakukan sungguh mengejutkan, kata Liu Lianxia dengan sedikit kekaguman di matanya. Semua orang mengagumi yang kuat, terutama Liu Lianxia. Dia terutama menyukai tipe pria kuat dengan atribut misterius seperti ini. Segera, Fang Yu dan Liu Lianxia tiba di desa Jianan. Fang Yu telah tinggal di sini selama beberapa tahun. Sekarang seluruh desa akan dihancurkan dan dibangun kembali, dan tidak banyak rumah tangga yang tersisa.
Konon Caesar punya otak yang sebanding dengan komputer, dan kemampuan sensoriknya seakurat instrumen presisi. Kekuatannya tidak setingkat dengan 7 pembunuh sebelumnya. Sebaiknya kita masuk perlahan-lahan. Setelah tiba di desa Jianan, Liu Lianxia berbicara dengan suara pelan. Namun Fang Yu tetap melangkah maju dengan angkuh, tidak berniat untuk diam. Liu Lianxia tidak punya pilihan selain mengikuti. Caesar seharusnya berada di sebuah bangunan terbengkalai di tengah desa ini, kata Liu Lianxia. Tidak perlu mencarinya. Jika dia benar-benar sekuat yang kau katakan, dia akan segera keluar untuk menemui kita, kata Fang Yu. Maka Fang Yu dan Liu Lianxia pun berjalan dengan angkuh di jalan yang kosong dan sepi itu. Karena tidak banyak orang yang tinggal di desa perkotaan ini, lampu jalan tidak dinyalakan, dan hanya cahaya bulan yang menyinari tanah secara sporadis. Setelah berjalan maju selama 2 atau 3 menit, Fang Yu berhenti. Dia di sini. Fang Yu menoleh dan melihat gang di sampingnya. Di bawah sinar bulan, sesosok tubuh tinggi muncul di gang. Kenali targetnya, Fang Yu. Sosok itu perlahan berjalan keluar gang, matanya bersinar merah, menatap lurus ke arah Fang Yu. Tingginya sekitar 2 meter, dan seluruh tubuhnya ditutupi cahaya keperakan samar yang sama sekali tidak tampak seperti kulit manusia. Lengannya sangat kuat dan sangat panjang. Dia berdiri tegak, tetapi tangannya jatuh ke tanah, dan proporsi tubuhnya sangat tidak proporsional. Aku belum mencarimu, tapi aku tidak menyangka kau akan datang kepadaku atas inisiatifmu sendiri. Caesar menatap Fang Yu dengan cahaya merah berkedip di matanya. Dia adalah Caesar sang manusia super. Dia benar-benar terlihat persis seperti di foto. Liu Lianxia menatap kosong ke arah orang di depannya, wajahnya sedikit pucat. Ketika Fang Yu dan orang lainnya menatap Caesar, mata Caesar juga bergerak. Dia memindai seluruh tubuh Fang Yu. Kekuatan tempur, 96, faktor risiko, sangat rendah. Kepalanya dapat dengan mudah dipenggal menggunakan pisau. Caesar memandang Fang Yu, dan suara sistem terdengar di kepalanya. Caesar melirik Liu Lianxia di samping Fang Yu lagi. Kekuatan tempur, 376, faktor risiko, sedang. Analisis mengungkap identitas orang ini, peringkat ke-67 dalam daftar gelap, dengan nama sandi Red Fox. Dia membawa beberapa senjata berbahaya, jadi dia harus ditangani terlebih dahulu, kata sistem dalam pikiran Caesar. Caesar mengangkat tangan kanannya. Bas! Sebuah pisau tajam tiba-tiba muncul di telapak tangan kanan. Dentuman, dentum, dentum. Dia bergegas mendekat dan menebas Liu Lianxia dengan pisaunya. Liu Lianxia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi target utama Caesar. Dia berdiri di sana dengan linglung sejenak, tidak dapat bersembunyi. Ledakan. Fang Yu mengulurkan tangannya dan langsung meraih pisau tajam milik Caesar. Apakah kamu salah memukul orang? Akulah targetnya, kata Fang Yu. Caesar menatap Fang Yu, lampu merah mekanis berkedip di matanya. Kekuatan tempur orang ini hanya 96, bagaimana mungkin dia bisa menangkap pedangku dengan tangannya? Caesar bertanya. Sistem sedang menghitung ulang, harap tunggu. Pisau tajam di tangan Caesar tiba-tiba ditarik kembali, dan sebuah lubang hitam muncul di telapak tangannya. Ledakan. Tiba-tiba api menyala dan Fang Yu pun langsung dilalap api. Liu Lianxia yang berdiri di sampingnya begitu ketakutan hingga dia berteriak dan segera bersembunyi ke samping. Bab 138 memprovokasi 10 teratas dalam daftar gelap. Api menyelimuti Fang Yu dan menyala selama beberapa detik. Di bawah pembakaran api semacam ini, tubuh manusia akan berubah menjadi abu hanya dalam beberapa detik. Tetapi wajah Caesar tampak semakin terkejut saat api menyembur dari tangannya. Dia melihat Fang Yu masih berdiri di tengah kobaran api, tidak ada tanda-tanda terbakar sama sekali. Ledakan. Detik berikutnya, terdengar ledakan keras, dan api yang menyelimuti Fang Yu langsung padam. Caesar mundur beberapa langkah. Setelah perhitungan ulang, kekuatan tempur orang ini adalah 120, dan faktor risikonya sangat rendah. Pada saat ini, sistem dalam otak memberi isyarat. Bagaimana ini mungkin? Wajah Caesar berubah drastis. Kekuatan yang ditunjukkan Fang Yu jauh melebihi level ini. Ada yang salah dengan sistemnya. Namun mengapa hal itu menjadi salah pada saat ini? Lupakan saja, carilah cara agar aku bisa membunuhnya dengan cepat, kata Caesar. Dipahami. Sistem membalas. Kemudian, di mata Caesar, sistem mulai menganalisis kelemahan Fang Yu.
Tubuhnya penuh dengan cacat, dan Fang Yu dapat dengan mudah dibunuh dengan menggunakan senjata apapun tanpa penyebaran apapun. Apakah benar-benar ada yang salah dengan sistem saat ini? Sepertinya saya harus mencari waktu untuk kembali ke lab dan memperbaikinya. Caesar memutuskan untuk tidak menggunakan sistem itu lagi. Kedua lengannya berubah menjadi bilah tajam pada saat yang sama dan menyerbu ke arah Fang Yu lagi. Kecepatan Caesar sungguh luar biasa, dan kedua bilah tajamnya berayun di udara, menimbulkan serangkaian suara yang keras. Fang Yu memiliki ekspresi kosong di wajahnya saat dia menghindari pukulan demi pukulan dengan mencondongkan tubuh ke samping. Membosankan. Dengan kekuatan seperti ini, kau tidak ada bedanya dengan pembunuh lainnya. Fang Yu berkata dengan tenang. Caesar menjadi semakin takut saat dia menebang lebih banyak lagi. Dia telah menggunakan kekuatan dan kecepatan maksimalnya, tetapi Fang Yu menanganinya dengan mudah. Sayangnya, sistem hanya menilai kekuatan tempur Fang Yu pada angka 120, yang merupakan kekuatan prajurit bawaan rata-rata. Apa yang sedang terjadi? Caesar menghentikan serangannya dan mundur. Bagaimanapun juga, aku tidak yakin kau dapat menahan serangan terkuatku. Caesar mundur beberapa puluh meter jauhnya, menyingkirkan bilah pisau tajam di tangannya, lalu menempelkan kedua telapak tangannya. Retakan. Kedua lengan Caesar benar-benar bergabung membentuk meriam. Moncong hitam pekat itu diarahkan ke Fang Yu. Aku ingin melihat bagaimana kau bisa menahan tembakanku. Caesar menyeringai. Bola cahaya putih mengembun dari moncongnya, dan kekuatan dahsyat terpancar dari menara. Liu Lianxia, yang bersembunyi di samping, tampak pucat saat menyaksikan pemandangan ini. Jika Fang Yu mati, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Ledakan. Seberkas energi dahsyat meledak dari moncongnya dan menyerbu ke arah Fang Yu. Fang Yu berdiri di tempat dan mengulurkan telapak tangan kanannya. Ledakan. Dengan ledakan keras, semburan cahaya langsung menerangi seluruh desa Jianan. Sebuah lubang besar muncul di antara Fang Yu dan Caesar, dipenuhi asap dan debu. Jika saja Liu Lianxia tidak berpegangan pada dinding di sampingnya, dia pasti sudah terpental oleh kekuatan itu sekarang. Asap dan debu menghilang, dan Fang Yu masih berdiri di sana. Pada titik ini Caesar benar-benar ketakutan. Dia tidak menyangka Fang Yu benar-benar dapat menahan serangannya. Ada bahaya fatal. Tolong bertahan atau menghindar tepat waktu. Ada bahaya fatal. Tolong bertahan atau menghindar tepat waktu. Caesar masih dalam keadaan syok, tetapi alarm sistem di kepalanya berdering keras. Hati Caesar bergetar, dan ketika dia sadar, dia mendapati Fang Yu sudah berdiri di depannya. Fang Yu tersenyum tipis pada Caesar dan mengepalkan tangan kanannya. Wajah Caesar dipenuhi dengan kengerian, dan menara yang dia gabungkan dengan tangannya berubah menjadi perisai berat dengan kecepatan yang sangat cepat. Oh, itu bisa berubah menjadi perisai. Tepat sekali bagiku untuk menguji kekuatan pukulan. Fang Yu menyipitkan matanya sedikit dan meninju. Kekuatan tempur lawan sedang melonjak, kekuatan tempur lawan sedang melonjak. Sistem dalam benak Caesar berkata dengan suara tergesa-gesa. Seberapa kuat kemampuan tempurnya? Caesar bertanya dengan ekspresi muram di wajahnya. 99.898.797. Kekuatan tempur lawan telah melampaui jangkauan yang telah ditetapkan dan tidak dapat diperkirakan. Itulah suara terakhir yang didengar Caesar. Fang Yu menggunakan hampir 20% kekuatannya dalam pukulan ini. Ledakan. Terdengar suara ledakan keras. Hampir pada saat tinju Fang Yu menyentuh perisai itu hancur. Ah! Caesar menjerit, dan tubuh bagian atasnya meledak dengan keras, darah dan daging beterbangan di mana-mana. Kepalanya dan peralatan di dalam tubuhnya terlepas dan jatuh ke tanah. Mendesis. Banyak bagian dan daging yang masih mengeluarkan asap putih. Tubuh bagian bawah Caesar masih berdiri di sana. Wajah Fang Yu tidak menampakkan kegembiraan maupun kesedihan, dia hanya melirik tinjunya. Aku menghancurkannya dengan satu pukulan lagi. Lingkungan sekitarnya sangat tenang. Liu Lianxia bersembunyi di balik dinding, menatap Fang Yu dengan linglung, tidak berani berbicara. Setelah waktu yang lama, Fang Yu mendesah. Kapankah ia akan bertemu lawan yang dapat membuatnya sedikit berkeringat dan berusaha sedikit keras untuk mengalahkannya? Jika tidak, akan terlalu membosankan. Dalam perjalanan pulang, Fang Yu melirik Liu Lianxia di sampingnya dan berkata, apakah kamu sudah selesai mengambil foto yang aku minta sebelumnya?
Yah, semuanya tersimpan di telepon. Liu Lianxia mengangguk. Malam ini, kamu akan memposting pesan di web gelap atas namaku. Isinya akan berisi mayat para pembunuh ini. Apakah kamu mengerti? Kata Fang Yu. Posting di web gelap. Liu Lianxia tercengang. Baiklah, Anda dapat menambahkan beberapa teks untuk menjelaskan bahwa sayalah yang menangani para pembunuh ini. Jika ada orang yang tidak takut mati, datang saja ke saya, kata Fang Yu. Baiklah, baiklah. Liu Lianxia mengerti maksud Fang Yu dan mengangguk. Tetapi setelah berjalan beberapa langkah, Fang Yu tiba-tiba teringat sesuatu. Dia meminta Liu Lianxia untuk memposting ini untuk mengintimidasi para pembunuh yang lemah itu. Tetapi Fang Yu tidak pernah menolak siapapun yang benar-benar kuat. Dia sekarang bersemangat untuk bertarung dan ingin tahu seberapa kuat dirinya. Lebih jauh lagi, jika beberapa orang kuat dengan tingkat kultivasi di atas tahap pendirian fondasi datang kepadanya, dia juga dapat menyerap sebagian dari kultivasi mereka dan menerobos ke tingkat 10.000 dengan lebih cepat. Setelah berpikir sejenak, Fang Yu menoleh ke Liu Lianxia dan berkata, bagaimana dengan ini, kamu masih bisa memposting pesan, tetapi kamu harus memprovokasi 10 orang teratas dalam daftar gelap di akhir pesan. Akan lebih baik jika kamu bisa membangkitkan amarah mereka dan memancing mereka untuk membunuhku. Memprovokasi 10 teratas dalam daftar gelap. Wajah Liu Lianxia berubah. 10 teratas dalam daftar gelap semuanya adalah dewa yang sulit dipahami. Tidak peduli mereka pembunuh atau tentara bayaran, mereka pasti terkenal. Orang normal akan menghindari orang-orang ini sebisa mungkin. Fang Yu benar-benar ingin mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka. Ya, aku telah membuat sedikit kemajuan dalam seni bela diriku akhir-akhir ini, dan aku ingin menemukan seseorang yang kuat untuk menguji kekuatanku, kata Fang Yu. Petik 2. Baiklah, aku akan berusaha sekuat tenaga membantumu, memprovokasi mereka, kata Liu Lianxia. Malam itu, sebuah bom besar dijatuhkan ke web gelap, menyebabkan guncangan hebat. Semuanya bermula dari sebuah postingan oleh seseorang yang anonim. Postingan tersebut menunjukkan jasad sekelompok pembunuh yang masuk dalam daftar gelap, dan judulnya berbunyi, beginilah jadinya jika Anda menginginkan hadiah 100 juta dolar. Foto-foto dan kalimat ini bagus, tetapi yang benar-benar menimbulkan kehebohan adalah aku bisa dengan mudah menduduki peringkat pertama di Dark List. Bagaimana kuat di depan Caesar, masing-masing dari mereka seperti dewa kematian. Bagaimana mereka bisa menoleransi provokasi terang-terangan seperti itu? Kurang, dan mulai sekarang kepalamu akan menjadi judul di samping daftar kegelapan. Penjahat Kane meninggalkan pesan di hadiahnya. Bab 139 Aku ingin menantangnya berduel. Di hotel, tangan Liu Lianxia sedikit gemetar setelah memposting pesan. Seberapa beraninya Anda hingga memposting sesuatu seperti ini di web gelap? Meskipun dia tahu bahwa alamat IP di web gelap disembunyikan dan tidak seorang pun dapat menemukannya, Liu Lianxia masih merasa takut. Rumah Tang, ruang tamu. Ji Dongshan dan Ji Rumei sama-sama duduk di sofa. Mata Ji Dongshan merah dan kantung matanya berat, dan jelas terlihat bahwa dia tidak beristirahat dalam waktu lama. Ji Rumei yang berdiri di samping, tampak khawatir dan pucat wajahnya. Kondisi Tang Mingde juga tidak baik. Hanya dalam 2 malam, rambut putih di kepalanya tumbuh lebih banyak. Situasinya makin lama makin memburuk. Dalam 2 hari terakhir, hampir semua mitra keluarga Tang dan keluarga Ji telah melarikan diri. Selalu ada banyak aspek kepentingan yang terlibat. Setelah para mitra ini melarikan diri, grup Tang dan grup Huanben milik keluarga Ji bagaikan raksasa yang kehilangan anggota tubuhnya, sekarat, dan tidak dapat bergerak. Operasional bisnis hampir sepenuhnya stagnan, dan bahkan para pemegang saham dalam grup itu berteriak-teriak untuk menjual sahamnya dan keluar. Jika ini terus berlanjut, Tang Group dan Huanben Group akan benar-benar bangkrut dalam waktu kurang dari 2 minggu. Ji Rumei telah mengetahui bahwa dalang di balik serangkaian kejadian ini adalah Yang Yinzu, yang telah menghilang selama beberapa waktu. Yang Yinzu menggunakan kekuatan keluarga Zheng dan pengaruh keluarga yang di Jiangnan untuk memaksa perusahaan-perusahaan tersebut berpihak. Keluarga Zheng adalah keluarga seni bela diri nomor 1 di Huaibei. Di bawah ancaman keluarga setingkat ini, perusahaan-perusahaan itu tidak punya pilihan selain berdiri di pihak keluarga Yang. Saat ini, keluarga Tang dan keluarga Ji tidak dapat menemukan cara yang baik untuk memecahkan kebuntuan.
Kalau mau menghidupkan lagi perusahaan-perusahaan itu, harus ada dukungan dari keluarga yang kekuatannya sama dengan keluarga Zheng, atau bahkan lebih besar dari keluarga Zheng. Tetapi untuk saat ini, di wilayah Jiangnan yang luas, dan bahkan di Huaibei, tidak ada keluarga yang dapat dibandingkan dengan keluarga Zheng. Bagaimana cara mengatasinya? Selama 2 hari terakhir, Tang Mingde dan Ji Dongshan, ayah dan anak, telah memikirkan masalah ini. Pada saat ini, Tuan Tang yang sedang duduk di kursi roda turun ke bawah dengan bantuan para pelayan. Ji Dongshan dan putrinya segera berdiri untuk menyambut Tuan Tang. Penatua Tang melambaikan tangannya dan berkata, jika lawannya adalah keluarga Zheng, mustahil bagi kalian untuk menemukan solusi hanya dengan duduk di sini. Wajah ketiga orang yang hadir sedikit berubah. Tuan Tang mengatakan kebenaran. Mereka benar-benar tidak dapat memikirkan solusi apapun. Mengapa Anda tidak memberitahu Dr. Fang tentang hal ini, dan meminta bantuannya? Tetua Tang berkata dengan suara yang dalam. Tuan Tang, kami sebenarnya sudah berpikir untuk meminta bantuan Tuan Fang, tetapi Tuan Fang bukanlah seorang pengusaha. Dia mungkin tidak tertarik dengan pertikaian antar perusahaan seperti ini, jadi kami tidak ingin mengganggunya, kata Ji Rumei. Dr. Fang memang bukan dari dunia bisnis, tetapi dia mengenal seseorang yang dapat bersaing dengan keluarga Zheng, kata Tuan Tang. Ekspresi Ji Rumei sedikit berubah, dan dia berkata, Tuan Tang, apakah Anda berbicara tentang Nona Qin? Tuan Tang mengangguk dan berkata, Nona Qin datang ke Jiangnan untuk memperluas bisnis keluarga Qin di Jiangnan. Jika kedua keluarga kita bekerja sama dengan Nona Qin, kita pasti bisa membahas solusi yang menguntungkan semua pihak. Setelah mendengar apa yang dikatakan Tuan Tang, mata Tang Mingde dan kedua orang lainnya berbinar. Keluarga Qin di belakang Qin Yimo jelas tidak lebih lemah dari keluarga Zheng. Bahkan dapat dikatakan telah melampaui keluarga Zheng. Jika mereka dapat mencapai kerjasama dengan Qin Yimo, niscaya hal itu akan menjadi penyelamat bagi keluarga Tang dan Ji. Mereka dapat menggunakan kekuatan keluarga Qin untuk memanggil kembali semua mitra tersebut. Namun kunci kerjasama dengan Qin Yimo terletak pada satu orang. Fang Yu. Hanya Fang Yu dan Qin Yimo yang saling kenal. Oh, kita harus merepotkan Dr. Fang lagi. Saya harap Dr. Fang tidak akan merasa terganggu. Kita tidak punya pilihan lain. Tuan Tua Tang mendesah dan berkata. Keesokan harinya, Fang Yu menerima telepon dari Ji Rumei. Setelah mendengar apa yang terjadi baru-baru ini, Fang Yu sedikit mengernyit. Keluarga Zheng. Keluarga Yang, mengapa mereka belum berhenti? Tampaknya pelajaran yang kami berikan kepada mereka di Danau Yuexin hari itu terlalu ringan. Apakah kamu ingin bekerja sama dengan Qin Yimo? Fang Yu bertanya. Baiklah, sekarang kita hanya bisa berusaha bekerja sama dengan Nona Qin, kalau tidak, kedua keluarga kita akan hancur, kata Ji Rumei. Aku akan memberitahu Qin Yimo tentang ini dan memintanya untuk bertemu denganmu, kata Fang Yu. Terima kasih, Tuan Fang. Ji Rumei berkata dengan tulus. Setelah menutup telepon, Fang Yu segera menelepon Qin Yimo. Keluarga Tang dan keluarga Ji, saya akan mengatur pertemuan dengan mereka, tetapi kerjasamanya mungkin tidak berhasil. Saya terutama akan mempertimbangkan kepentingan keluarga Qin kita, kata Qin Yimo. Pada Minggu sore, atas undangan Xia He Guang, Fang Yu datang ke daerah militer Jiangnan, kompleks militer tempat Xia He Guang ditempatkan. Tuan Fang, Anda di sini. Xia He Guang sedang duduk di halaman sambil minum teh. Ketika dia melihat Fang Yu, dia langsung berdiri. Silakan duduk. Xia He Guang diundang. Fang Yu duduk di kursi di depan Xia He Guang. Ting He, cepat keluar dan tuang tehnya. Xia He Guang berteriak keras ke arah ruangan di belakang. Aku di sini, kakek. Xia Ting He, mengenakan pakaian kasual, berjalan keluar rumah dengan enggan. Xia Ting He berjalan mendekati Fang Yu, meliriknya, sekilas ketakutan terpancar di matanya. Dia masih belum melupakan apa yang dikatakan Fang Yu kepadanya hari itu, dan metode kejam Fang Yu. Xia Ting He menundukkan kepalanya dan menuangkan secangkir teh hangat untuk Fang Yu. Tuan Fang, silakan minum teh. Xia Ting He membawakan teh untuk Fang Yu, tidak berani menatapnya langsung. Fang Yu mengabaikan Xia Ting He, mengambil cangkir teh, memiringkan kepalanya ke belakang dan menyesapnya. Kau memintaku datang ke sini. Ada apa? Fang Yu bertanya.
Kompetisi akan diadakan hanya dalam waktu 1,5 bulan, dan setiap wilayah militer akan mengirimkan tim yang terdiri dari 10 orang. Saya meminta Tuan Fang untuk datang ke sini hari ini sehingga Anda dapat memilih anggota tim yang akan mengikuti Anda untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Nanti, Xiaolong akan membawa seluruh tim elitnya ke sini, sekitar 50 atau 60 orang. Selain Xiaolong, Anda hanya perlu memilih 8 orang lagi untuk bergabung dengan tim, kata Xia Heguang. Oh, Fang Yu mengangguk. Setelah minum 2 cangkir teh lagi, suara langkah kaki terdengar di luar halaman. Huang Xiaolong dan Xia Weiyu berjalan memasuki kompleks itu. Ketika Xia Weiyu melihat Fang Yu duduk dan minum teh bersama Xia Heguang, ekspresinya langsung berubah. Huang Xiaolong juga menyipitkan matanya sedikit dengan ekspresi muram. Kakek, kamu bilang kamu menemukan seorang master untuk memimpin tim. Ternyata itu benar-benar dia. Bagaimana dia bisa layak? Xia Weiyu melangkah maju dengan marah dan bertanya. Weiyu, di mana sopan santunmu? Diam. Xia Heguang mengomel. Melihat kakeknya marah, Xia Weiyu terkejut dan wajahnya sedikit berubah. Namun, ketika dia melihat wajah tenang Fang Yu, dia merasa geram dan tidak dapat menahan diri untuk tidak melanjutkan. Kakek, mengapa kamu memintanya untuk memimpin tim? Dia hanya seorang. Xia Weiyu ingin meneruskan bicaranya, tetapi Xia Tinghe yang ada di sampingnya menarik tangannya agar tidak melanjutkan perkataannya. Pada saat ini, Huang Xiaolong melangkah maju, memberi hormat pada Xia Heguang, dan berkata, laporkan kepada komandan. Aku telah membawa semua anggota prajurit ilahi, totalnya 54 orang, dan mereka menunggu di luar. Baiklah, Tuan Fang akan secara pribadi memilih anggota tim untuk membentuk tim peserta tahun ini. Xia Heguang mengangguk dan berkata. Huang Xiaolong menatap Fang Yu, sorot matanya penuh keengganan dan bahkan sedikit kebencian. Dia tidak menyangka bahwa Xia Heguang benar-benar mengundang Fang Yu kembali. Fang Yu jelas hanya seorang prajurit bawaan. Dan dia, Huang Xiaolong, adalah seorang master dan seorang letnan jenderal. Dia telah bekerja untuk Xia Heguang selama bertahun-tahun. Wajar dan logis kalau dia yang memimpin tim untuk mengikuti kompetisi ini. Setiap kapten tim akan menerima hadiah besar. Jika Anda bisa mendapatkan peringkat yang bagus, itu akan menjadi kehormatan besar dan berdampak besar pada resume pribadi Anda. Huang Xiaolong telah berlatih dengan tekun selama beberapa tahun, bekerja keras untuk meningkatkan keterampilannya, hanya untuk bersinar dalam kompetisi ini. Tetapi Xia Heguang buru-buru menemukan orang luar seperti itu, dan dia adalah siswa sekolah menengah, untuk memimpin tim. Huang Xiaolong tidak bisa menerima. Huang Xiaolong menatap Xia Heguang dengan penuh kebencian di matanya, dan berkata, Marsekal, apakah kamu benar-benar ingin dia memimpin tim dan berpartisipasi dalam kompetisi ini? Xia Heguang mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, ini adalah keputusanku setelah mempertimbangkan dengan saksama. Pikirkan baik-baik. Huang Xiaolong tertawa marah, menunjuk wajah Fang Yu, dan berkata, Jenderal, orang ini hanya seorang pejuang bawaan. Bagaimana dia bisa memimpin tim? Ada 54 prajurit elit yang berdiri di luar, dan setidaknya 50 dari mereka memiliki kultivasi yang lebih tinggi darinya. Siapa yang akan yakin jika Anda membiarkannya memimpin tim? Wajah Xia Heguang tampak serius, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Xiaolong, aku tahu apa yang ada di hatimu. Saya minta duel. Marsal, saya ingin berduel dengannya. Jika saya menang, biarkan saya memimpin tim dan menyingkirkan orang ini. Jika saya kalah, saya akan mematuhi perintah Marsal. Huang Xiaolong berkata sambil menggertakkan giginya. Bab 140 hanya mengandalkan kekuatan kasar. 1 lawan 1. Xia Heguang sedikit mengernyit, menatap Huang Xiaolong, dan berkata, Xiaolong, aku tahu kamu tidak yakin dalam hatimu, tapi kekuatan Fang Yu sama sekali tidak sesuai dengan kultivasi yang ditunjukkannya. Dia mampu dengan mudah mengalahkan Yang Jian, seorang jenius seni bela diri yang dikatakan muncul sekali dalam 50 tahun di Jiangnan, dan dia juga mampu membunuh 2 pembunuh di tingkat Grandmaster. Aku teringat saat pertama kali melihat Fang Yu, dan ikan mati yang tiba-tiba mengapung. Xia Heguang tahu bahwa kekuatan Fang Yu pasti jauh melampaui alam prajurit bawaan. Huang Xiaolong hanya melihat aura kultivasi yang ditunjukkan oleh Fang Yu, tetapi tidak memperhatikan kekuatan Fang Yu. Marsekal, jika dia benar-benar memiliki kemampuan,
Mengapa kau melarangku untuk menantangnya dalam duel? Jika dia bisa mengalahkanku, dia tentu akan mampu meyakinkan yang lain. Jika dia kalah dariku, itu hanya membuktikan bahwa dia tidak layak memimpin tim. Huang Xiaolong menyela Xia Heguang. Hatinya dipenuhi rasa cemburu, sedemikian rupa sehingga dia lalai untuk bersikap hormat ketika berbicara dengan atasannya, dan bahkan menyela perkataan Xia Heguang berulang kali. Dalam keadaan normal, dia akan dihukum karena melakukan ini. Kakak Xiaolong benar. Kakek, biarkan saja kakak Xiaolong berduel 1 lawan 1 dengan Fang Yu. Jika kau gegabah membiarkannya menjadi kapten kompetisi ini, bukan hanya kakak Xiaolong dan anggota tim lainnya yang akan merasa tidak puas, tapi aku juga. Xia Weiyu, yang berdiri di samping, menatap Fang Yu dengan marah dan berbicara. Kakak, Xia Tinghe ingin menghentikan Xia Weiyu berbicara, wajahnya sedikit pucat. Dia telah menyaksikan metode Fang Yu yang mengerikan dan tahu betapa kuatnya Fang Yu. Jika Huang Xiaolong bertarung melawan Fang Yu dalam duel, dan tanpa sengaja membuat Fang Yu marah, akibatnya akan mengerikan. Tinghe, ada apa denganmu hari ini? Kenapa kau lebih suka membantu orang luar seperti Fang Yu daripada berbicara mewakili kami? Xia Weiyu berkata dengan mata terbuka lebar. Xia Tinghe menghela nafas ringan dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tahu betul sifat keras kepala saudara perempuannya, dan tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak sekarang. Xia Heguang melirik Fang Yu dan mendapati Fang Yu sedang minum teh sambil memandangi sangkar burung yang tergantung di dahan tidak jauh, ekspresinya tampak santai dan puas. Seolah-olah apa yang terjadi sekarang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Marsekal, saya harap Anda dapat menyetujui permintaan saya. Jika tidak, saya tidak akan pernah menerimanya. Huang Xiaolong membungkuk pada Xia Heguang dan berkata dengan suara yang dalam. Wajah Xia Heguang tampak serius, dan dia berkata, permintaanmu tergantung pada apakah Tuan Fang bersedia menerimanya. Setelah mengatakan itu, semua orang memandang Fang Yu. Pada saat ini, Fang Yu sedang menatap burung di dalam sangkar dengan linglung. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa sekelilingnya telah menjadi sunyi, jadi dia kembali sadar dan bertanya, bagaimana? Apakah kamu sudah sampai pada suatu kesimpulan? Tuan Fang, saya ingin tahu apakah Anda bersedia menerima permintaan Xiaolong untuk bertanding-tanding? Xia Heguang bertanya. Xia Heguang pernah memimpin pasukan sebelumnya, dan dia tahu bahwa jika dia ingin membuat pasukan elit di luar diyakinkan oleh Fang Yu, seorang kapten yang terjun payung, tidak ada gunanya hanya berbicara. Fang Yu harus menunjukkan betapa kuatnya dia dan membuat mereka diam sepenuhnya. Oleh karena itu, usulan Huang Xiaolong untuk menantang Fang Yu dalam duel juga merupakan kesempatan bagus bagi Fang Yu. Fang Yu melirik Huang Xiaolong, tersenyum tipis, dan berkata, bukankah aku sudah pernah bertanding dengannya? Apakah waktu itu dihitung? Dan kemudian kau kabur begitu saja? Bagaimana itu bisa dianggap sebagai kompetisi? Xia Weiyu berkata keras dari samping. Huang Xiaolong menyipitkan matanya dan berkata, aku tahu kau memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi seni bela diri bukan hanya tentang kekuatan yang luar biasa. Kalau tidak, semua orang kuat di dunia ini akan menjadi ahli seni bela diri. Kekuatan kasar. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak cukup memahami seni bela diri. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, selama kamu bisa mengalahkan lawanmu, kamu dianggap orang yang kuat. Huang Xiaolong tersenyum dingin dan berkata, kalau begitu, apakah kau berani melawanku dalam duel? Aku bisa membuktikannya. Dalam pertarungan sungguhan, kekuatan kasar hanya bisa dianggap sebagai pelengkap. Yang terpenting adalah gerakan tubuh dan berbagai keterampilan bertarung. Baiklah, karena kamu bersikeras ingin bertarung, ayo. Fang Yu berdiri dan meregangkan tubuhnya. Mari kita bertarung di luar halaman. 54 prajurit elit semuanya ada di luar. Kita bisa membiarkan mereka menjadi saksi pertandingan ini. Melihat Fang Yu menyetujui permintaan itu, mata Huang Xiaolong berbinar gembira. Dia akan segera dapat membuktikan bahwa Fang Yu hanyalah seorang prajurit bawaan dengan kekuatan kasar. Sebagai ahli bela diri, dia bisa menghancurkan Fang Yu dalam hal tingkat kultivasi, penggunaan energi sejati, dan keterampilan bertarung. Pada saat yang sama, mampu menunjukkan kekuatan seseorang di depan 54 prajurit elit tidak diragukan lagi merupakan kesempatan yang sangat baik untuk menunjukkan kewibawaan seseorang.
Semua orang berjalan keluar kompleks militer. Di sini berdiri formasi persegi prajurit elit. Faktanya, sebagian besar dari mereka merupakan pendekar yang berada di atas tingkat ke-10 dari bawaan lahir, dan beberapa dari mereka bahkan telah mencapai alam setengah langkah Grandmaster. Melihat Xia Heguang keluar, para prajurit elit ini memberi hormat dan berteriak, "Halo, Marsekal. Ini adalah kandidat kapten yang dipilih oleh Marsekal Xia. Namanya Fang Yu." Huang Xiaolong memperkenalkannya kepada para prajurit elit sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Huang Xiaolong, semua orang memandang Fang Yu dengan ekspresi berbeda. Dilihat dari aura yang terpancar dari Fang Yu, dia adalah seorang prajurit pada tingkat kekuatan bawaan ke-7 atau ke-8. Tingkat kultivasi ini terlalu rendah, dan orang ini terlihat sangat muda, lebih seperti seorang pelajar. Mengapa Marsekal memilih orang seperti itu untuk memimpin tim? Bukankah lebih baik memilih seseorang dari kelompok ini untuk memimpin tim daripada pemuda ini? Tentu saja mereka tidak berani mengucapkan kata-kata itu keras-keras dan hanya bisa menyimpannya di dalam hati. Akan tetapi, cara mereka memandang Fang Yu dan ekspresi mereka yang tiba-tiba muram mengatakan semuanya. Tentara adalah tempat yang menghargai kekuatan. Bahkan jika pemuda ini memiliki semacam hubungan dengan Xia Heguang, mereka tidak akan menerimanya. Jangan terlalu kecewa, Fang Yu hanya calon kapten, dia mungkin belum menjadi kapten. Pada saat ini, Huang Xiaolong tiba-tiba tertawa. Setelah dia mengatakan ini, ekspresi para prajurit elit sedikit mereda. Dengan izin Marsekal, aku akan bertanding-tanding dengan Fang Yu untuk menentukan siapa yang akan menjadi kapten, lanjut Huang Xiaolong. Setelah dia mengatakan hal itu, para prajurit elit menjadi bersemangat. Huang Xiaolong adalah atasan langsung mereka, dan bahkan dapat dikatakan sebagai instruktur mereka. Tentu saja, mereka bersedia menjadikan Huang Xiaolong sebagai kapten untuk memimpin mereka berpartisipasi dalam kompetisi ini. Baiklah, tenang saja, kamu bisa menyaksikan pertandingan kita dari pinggir lapangan, yang sama saja dengan menjadi saksi. Huang Xiaolong berkata sambil berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Para prajurit elit yang awalnya berdiri tegak segera menjadi rileks. Sesaat kemudian, 54 anggota tim elit duduk di rumput di dekatnya, menatap Fang Yu dan Huang Xiaolong di ruang terbuka tidak jauh dari sana. Kompetisi akan segera dimulai. Hei, menurutmu berapa banyak pukulan yang bisa diterima anak ini dari Letnan Jenderal? Terakhir kali aku mengikuti kelas tinju dengan Letnan Jenderal, aku dipukul 3 kali. Dadaku sakit selama seminggu. Orang ini sangat lemah, kurasa dia hanya bisa menahan 1 pukulan saja. 1 pukulan, itu terlalu lemah, kan? Bagaimana mungkin Marsekal memilih orang yang lemah seperti itu untuk menjadi kapten kita? Bukankah ini merendahkan kita? Para anggota tim elit berbisik-bisik satu sama lain, dan sesekali terdengar tawa canda. Menurut mereka, Fang Yu, yang hanya memiliki kultivasi bawaan tingkat ke-7 atau ke-8, tidak memiliki peluang untuk melawan Huang Xiaolong. Xia Heguang dan kedua saudarinya berdiri di sisi lain. Lihatlah Fang Yu. Dia sangat malas bahkan saat pertarungan akan segera dimulai. Apakah dia benar-benar berpikir dirinya adalah seorang master yang tak tertandingi? Saudara Xiaolong pasti akan menghajarnya sampai babak belur nanti. Xia Weiyu menatap Fang Yu dengan kemarahan di matanya. Melihat Xia Tinghe terdiam, Xia Weiyu mengulurkan tangan dan mencubit lengan Xia Tinghe, lalu bertanya, "Tinghe, kamu pasti optimis dengan saudara Xiaolong, kan?" Xia Tinghe menggigit bibir merah mudanya dan berbisik, "Aku pikir Fang Yu akan menang. Dia bermimpi buruk beberapa malam terakhir, dan yang dia impikan hanyalah Fang Yu menghajar kedua pembunuh itu hingga berkeping-keping. Tinghe, kau telah mengkhianati kami. Sekarang kau lebih memilih mendukung orang luar daripada saudara Xiaolong." Xia Weiyu berkata sedikit tidak puas. Mata indah Xia Tinghe berkilat terkejut. Dia menatap Xia Weiyu dan berkata, "Kakak, maksudmu? Kakak Xiaolong bukan orang luar. Kamu dan dia." Wajah Xia Weiyu memerah, dan dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tinghe, jangan bicara omong kosong. Aku belum menjalin hubungan dengan saudara Xiaolong." Xia Tinghe tersenyum ringan dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Xia Heguang mendengarkan percakapan kedua saudari itu tetapi tidak berkomentar. Perhatiannya sekarang tertuju pada Fang Yu. Meskipun dia tahu Fang Yu sangat kuat, dia hanya mendengarnya saja.
Hari ini, dia akhirnya mempunyai kesempatan untuk melihat keterampilan Fang Yu.